Welcome to University of Muhammadiyah Banjarmasin, where every student is the hero of their own story. Tadi merupakan sedikit cuplikan mengenai Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Bagaimana kawan-kawan, apakah kalian tertarik bergabung bersama kami? Nah, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin merupakan suatu perguruan tinggi swasta milik Ormas Islam, yaitu Muhammadiyah, yang bergerak di bidang pendidikan. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sendiri memiliki 3 kampus. Yang pertama yaitu kampus utama yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokuala. Sedangkan kampus 1 dan kampus 2-nya berada di Jalan Es Parman, Komplek Rumah Sakit Islam Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Aku Amisa Hasan, aku dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, pasti kalian bertanya kan, apa sih perencanaan wilayah dan kota itu? Nah, mari kita simak video berikut.
Sejarah kemuhammadiyahan. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki guru yaitu Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Muhammad Rashiddin Ali Ridho, Sayyid Jamal Al-Din Al-Afghani, dan Syekh Ahmad Khatib. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki prestasi yang diantaranya pada tahun 1909 beliau masuk organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1918 beliau mendirikan organisasi Aisyah dan membentuk Pathfinder atau Pandu, sekarang dikenal dengan nama Pramuka. Beliau memiliki gelar pahlawan nasional. Pada tahun 1961 pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Memimpin gerakan Muhammadiyah sebagai pemikiran dan gerakan Islam yang modern. Yang kedua ada Kiai Haji Mas Mansur. Beliau adalah pendiri asrama Timur Jawa, ikut dalam pendirian Muhammadiyah dan mendapat pengaruh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga ada Kiai Haji Abdurrahman Baswedan. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang juga merupakan salah satu pendiri Muhammadiyah. Latar belakang kemunculan Muhammadiyah. Yang pertama, munculnya pemikiran baru. Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam saat itu yang terbelakang. Faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, ada pengaruh modernisasi. Gerakan ini turut dipengaruhi oleh perkembangan ideologi modernisasi di Indonesia pada akhir abad ke-19. Nah, modernisasi atau tajdid adalah gerakan pembaruan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang mereka hadapi, yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai titik tolak atau landasan yang sekaligus juga memberi pengarahan ke arah pemikiran itu harus dikembangkan. Yang ketiga, pentingnya pendidikan. Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan modern dan mengembangkan lembaga pendidikan untuk umat muslim. Faktor internal yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah yang pertama, rusak dan hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, serta keagamaannya. Yang kedua, tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dalam diri orang dan masyarakat. Yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampurnya dengan berbagai macam paham sehingga timbulnya bid'ah dan syirik. Yang keempat, kurang adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam. Yang kelima, belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Pendirian Muhammadiyah. Muktamar pertama. Pendirian Muhammadiyah ditandai oleh berlangsungnya Muktamar pertama pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Kemudian akta pendirian. Kiai Haji Ahmad Dahlan menandatangani akta pendirian Muhammadiyah pada hari yang sama dengan diadakannya Muktamar pertama
yang berada di Yogyakarta tadi. Kemudian peserta muktamar. Muktamar dihadiri oleh 42 orang perwakilan cabang Muhammadiyah yang tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Program dan aktivitas Muhammadiyah. Yang pertama ada sekolah Muhammadiyah, pendirian sejumlah sekolah Muhammadiyah yang memberikan pendidikan modern dan Islam kepada umat muslim. Untuk sekarang ini sudah ada sekolah Muhammadiyah yang berjumlah 3.334 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua ada panti asuhan dan yatim piatu. Pengelolaan panti asuhan dan penampungan yatim piatu yang memberikan perlindungan dan pendidikan. Untuk sekarang amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial memiliki 384 buah panti asuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga ada klinik dan rumah sakit. Pendirian klinik dan rumah sakit Muhammadiyah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi umat muslim. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki 364 rumah sakit dan klinik kesehatan. Selain itu, Muhammadiyah memiliki 20.198 masjid dan musola, serta 356 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pengaruh Muhammadiyah terhadap masyarakat muslim. Yang pertama ada pembaharuan pemikiran. Muhammadiyah mengubah pemikiran umat muslim dengan penekanan kepada pemahaman yang lebih inklusif dan toleran. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam memajukan pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat muslim. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi. Muhammadiyah membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan bantuan. Kemudian kesimpulan. Dalam sejarah Muhammadiyahan, pergerakan ini berperan penting dalam mengubah wajah Islam dan masyarakat muslim di Indonesia. Dengan pendirinya yang visioner, program, dan aktivitas yang beragam, serta pengaruhnya terhadap umat muslim, Muhammadiyah tetap relevan hingga hari ini.